Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini insya Allah aku mau ngobrolin metan ya. Sebenarnya aku nggak terlalu ahli sih soal metan, tapi aku pengen sharing aja metan yang aku suka pakainya. Ada videonya dulu aku pernah bikin tentang macam-macam metan. Aku nyobain pada saat itu. Nah nanti aku mau taruh linknya, mungkin ada di card di atas sini. Nah kalau sekarang itu aku udah kayak nemuin metan yang nyaman buat aku lah, maksudnya metan andalanku. Aku pakai metan ini tuh hampir di semua tanaman aku. Bedanya ya paling cuma di takarannya aja gitu. Oke, kita mulai dari metan pertama yang paling banget aku suka dan kayak wajib ada. Yang lain boleh nggak ada, yang lain boleh total nggak ada sama sekali, tapi yang ini menurut aku wajib ada dan aku suka banget. Itu adalah andam. Andam ini macam-macam ya. Aku sebenarnya iri sama teman-teman yang tinggal di Jawa, karena kayaknya di Jawa tuh opsi andamnya itu udah murah, terus kayak lebih punya aerasi gitu. Aku punya sih, itu pernah dikirimin tanaman tuh. Wait. Nah, ini adalah Billy Philodendron Billy, dan ini itu dia pakai kayak andam ya. Andam dari Jawa yang aku maksud tuh kayak gini tuh, kayak dia ada cacahan batang-batang gini, terus dia ada kayak ini tuh pakis bukan sih, akar pakis bukan sih, pakis ekor monyet kalau nggak salah. Nah terutama kayak yang chip kayak gini. Jadi aku sebenarnya sih lebih suka andam yang dari Jawa ini. Cuma di sini susah nyarinya. Di Jawa andam itu kayak murah banget gitu bukan sih, kayak kalau nggak salah aku lihat sekarung itu dapatnya udah 20.000 gitu. Sementara kalau di sini ini aku dapatnya kayak 500 gram, harganya 10.000. Nah kalau yang ini, andam yang aku beli ini, dia itu dari ranting dan dedaunan yang sudah lapuk, asli dari hutan, tanaman pakis-pakisan yang sudah dicacah, daun bambu cacah. Terus dia punya karakter yang lembab dan agak rapuh. Dia mudah nyerap air. Dan ya memang iya, aku salah satu hal yang aku suka dari ini adalah dia tuh bisa nyimpan air tapi nggak yang menggenang gitu. Jadi nggak bikin busuk akar, tapi jaga kelembabannya cukup lama gitu. Terus ya tadi aku mau nunjukin sama teman-teman seperti ini, bentuknya seperti ini, benar-benar rapuh banget dan dia masih berongga gitu. Jadi kayak akar tuh masih bisa bernafas, dan entah kenapa aku sendiri bisa ngerasain kalau ini tuh sangat bergizi buat tanaman. Nggak tahu kenapa aku pas pertama kali lihat andam ini aku ngerasa gitu, ini kayaknya bergizi banget nih kayak gitu. Jadi ya ini andalan aku yang pertama adalah andam. Nah, media tanam andalan aku yang kedua adalah ini adalah pine bark. Di sini harganya 1 kilo 25.000. Aku nggak tahu kalau di Jawa berapa, tapi kayaknya lebih murah. Dia bentuknya seperti ini. Pine bark ini pinus ya, kayaknya batang pinus yang dicacah gitu. Nah biasanya kalau terlalu besar, aku patahin lagi. Nah kayak gini. Jadi dia lebih kecil-kecil. Dan ini bagus banget buat nambah aerasi, nambah kesempatan untuk oksigen masuk ke dalam tanah, karena dia kan bikin rongga-rongga ya di dalam media tanam. Nah jadi akar itu bisa dapat oksigen lebih banyak kalau misalnya kita tuh pakai ini gitu. Dan ya aku suka banget sih pakai ini. Kalau misalnya teman-teman nggak dapet ini di tempat teman-teman mungkin bisa ganti pakai kayak perlite. Aku nggak pakai perlite. Aku pernah nyobain perlite tapi aku nggak pakai lagi karena dia kurang bagus untuk pernafasan dan aku punya asma gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin pakai perlite, pastikan pakai masker. Wajib banget pakai masker karena dia bisa mengendap di paru-paru dan itu bahaya. Jadi karena aku nggak suka pakai perlite, jadi aku ganti pakai pine bark ini. Teman-teman juga bisa pakai pasir malang. Aku juga suka pakai pasir malang, cuma pasir malangku tuh habis, dan pasir malang yang aku beli kemarin itu dia kecil-kecil banget. Jadi kalau bisa cari diameternya agak besar-besar yang ya hampir menyamai pine bark inilah, kira-kira setengahnya ini. Jadi masih, kenapa pasir malang itu bagus menurut aku sebagai gantinya pine bark ini, karena dia selain mengandung mineral dari gunung, dia tuh juga bikin bagus aerasi. Jadi mirip-mirip sebenarnya
sifatnya itu mirip-mirip banget dengan ini. Oh ya, kalau teman-teman gak punya pine bark, ini bisa diganti sama pasir malang, bisa juga diganti dengan coco chip. Coco chip itu kayak kelapa itu loh, kulit kelapa yang di kotak-kotakin itu ada juga, cuma menurut aku itu gampang jamuran ya, dan kalau dia lapuk itu jadi banyak jamurnya gitu. Tapi mungkin kalau yang udah agak sedikit dibakar dia jadi lebih anti jamur ya. Tapi aku pernah nyobain coco chip cuma nggak terlalu begitu suka, jadi aku pakai nih. Next keempat ya, keberapa sih nih? Next ketiga yang paling aku suka banget itu sebenarnya standar sih, Tara sekam, tapi ini sekam yang udah difermentasi ya. Kalau aku ngerasa sih perbedaannya ini tuh agak kayak lembab gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena udah melalui proses fermentasi kali ya. Cuma yang aku rasain emang perbedaannya dia nggak gampang jamuran dibanding yang belum difermentasi gitu. Aku dulu sering nanyain emangnya kenapa kalau misalnya pakai sekam yang belum difermentasi gitu. Ternyata kadang kalau kita pakai sekam yang belum difermentasi, sekam itu nanti bakal terfermentasi dengan sendirinya cepat atau lambat. Nah gitu. Nah, proses fermentasi itu menghasilkan gas. Gas ini kalau kena akar jatuhannya tuh kayak kebakar gitu loh, boom. Banyak sih orang yang nggak suka pakai sekam mentah ya, tapi kalau aku tetap suka jadiin sekam mentah sebagai media tanam, karena menurut aku selain ini adalah kearifan lokal, dia mudah didapat, dia juga kayak murah, terus nambah aerasi, bener-bener nambah aerasi ini. Biarpun yang paling aku nggak suka ya negatifnya itu kalau misalnya disiram kayak kemana-mana gitu ya, gampang bertaburan kemana-mana. Tapi overall aku suka banget pakai ini. Next yang keempat ini juga standar banget, kayaknya di mana-mana ada. Itu adalah sekam bakar, tapi ini juga yang fermentasi. Nah, aku nggak tahu kenapa misalnya di belakangnya nih akar yang dihasilkan tuh putih banget. Aku nggak tahu ini kemasukan tanaman apa, tapi ya ini dia akarnya kalau kena sekam bakar fermentasi ini. Aku suka banget pakai ini karena dia kayak penetral gitu ya. Ini kan kayak antibakteri, anti jamur, lebih kayak antibakteri, hati-hati segala macam lah. Pokoknya penetralisirnya, pembersihnya itu ini sekam bakar. Ini biarpun cuma sedikit, pasti ini aku selalu pakai ini kayak pengaman aja gitu, dari langkah awal pengaman dari jamur. Belum aku pakai anti jamur yang biasanya dijual itu yang kimia, itu aku selalu pengamannya pakai ini dulu yang alaminya. Next yang kelima media tanam yang aku suka adalah coco peat. Coco peat ini yang kasar. Coco peat ini terbuat dari kelapa ya, sabut kelapa gitu yang dihalusin. Aku pilih yang kasar. Ini lebih, nggak tahu kenapa yang kasar ini lebih murah daripada yang halus. Ya, aku ngerasa kalau coco peat yang kasar ini kayak lebih ngasih rongga gitu, makanya aku lebih pilih yang kasar dibanding yang halus. Tapi ya ini tuh aku selalu pakai ini untuk kayak nambah kelembaban, lebih ngikat air aja. Karena biasanya kalau tanaman itu kayak terlalu banyak pakis cacahnya, atau terlalu banyak pine barknya, atau terlalu banyak sekam mentahnya, biasanya dia jadi lebih gampang kering. Nah, supaya nggak gampang kering, aku biasanya tambahin coco peat ini supaya dia lebih nyimpan air dan supaya media tanamnya lebih lembab, karena beberapa tanaman memang lebih suka kelembaban kan. Jadi bagusnya memang kayak dikasih coco peat ini. Hati-hati banget kalau pilih coco peat, usahakan yang sudah zat taninnya itu udah bersih. Karena dari mana lihat zat taninnya udah bersih atau belum? Kalau misalnya teman-teman beli yang masih ada zat taninnya, itu biasanya dia warnanya masih merah banget. Zat tanin ini zat yang sama seperti yang ada di teh. Nah, kalau misalnya dia udah bersih, biasanya dia nggak terlalu berwarna banget lah, nggak merah banget. Mungkin ada tapi nggak merah banget. Tapi kalau ini sudah bersih. Katanya sih, kata yang jual ini tuh kayak sengaja dihujanin gitu, setiap ada hujan datang ya di situ aja dicucinya gitu, jadi lama-lama zat kemerahannya itu hilang dengan alami gitu. Yang keenam ini opsional ya, nggak wajib ada di semua tanaman aku, tapi ya dia itu kayak lumut. Ini lumut hidup yang kayaknya udah nggak hidup lagi, tapi masih bisa kepake banget. Sama kalau lagi ada aku pakai sphagnum moss. Aku juga suka banget sphagnum moss, tapi sebenarnya kalau mau lebih ke kearifan lokal, pakailah yang lumut hidup ini udah memadai banget dan udah bagus. Aku ngerasa malah justru ini lebih bagus dibanding sphagnum moss, biarpun di beberapa aspek sphagnum moss memang lebih menang sih.
Cuma ini nggak masalah, aku suka pakai ini untuk di tanaman aku, khususnya yang memang dia tuh butuh lebih lembab, metannya nggak bisa kering. Nah biasanya aku pasti kasih ini, atau kadang aku bikin turus juga pakai ini. Next yang ketujuh ini opsional sih kalau aku punya doang. Kalau aku nggak punya ya aku nggak pakai. Itu adalah hydroton. Hydroton tuh bentuknya kayak gini. Maaf tangan kiri ya, bentuknya kayak gini. Nah dia ini aku suka karena dia gampang ditempelin akar gitu. Jadi paling cuma aku kasih dikit banget di dekat bagian akar ya, supaya cuma merangsang tumbuh akar aja dan nambah aerasi juga karena kan dia bulat-bulat ya bentuknya. Nah hydroton ini setahu aku ada dua, satu yang Jerman, satu yang kayak lokal gitu. Yang punya aku ini yang Jerman. Aku belum lihat perbedaan di mana karena aku belum pernah nyobain yang lokal. Tapi aku rasa kalau misalnya tujuannya cuma mau nambah aerasi, kayaknya mau yang pakai yang lokal juga nggak masalah sih, nggak ada ruginya juga. Tapi nggak tahu juga ya. Next lagi yang paling opsional lagi adalah, tapi kayaknya nggak opsional banget sih, aku biasanya beli juga. Itu adalah media tanam karungan yang tanah ya, tanah subur gitu, yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan gitu loh, yang udah dikarungin gitu. Kadang udah ada sekam bakarnya, kadang ada sekam mentahnya juga. Tapi kan di situ punya tanah subur ya, karena jujur kalau di komplek kan susah ya mau cari tanah subur itu susah. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu yang aku kira butuh banget media tanamnya agak padat gitu, karena kalau kita pakai yang tadi aku sebutin semua itu dia jadinya ringan banget loh media tanamnya, jadi ringan banget dan gampang kering. Apalagi kalau kokopitnya cuma aku pakai sedikit. Jadi kadang ya aku pakai tanah yang karungan itu dan aku campur-campurin tuh sampai dia jatuhannya lebih poros dan lebih lembat ya, sesuai dengan apa yang dibutuhin sama tanamannya. Jadi tergantung lihat karakter tanamannya juga. Nanti jadinya akan seperti apa? Jadinya tuh bakal kayak gini. Media tanam aku tuh jadinya bakal kayak gini. Di sini aku pakai hydroton juga ya. Terus ini kelihatan nggak sih? Nah ini aku deketin nih. Nah di situ ada andamnya, ada skamnya, ada pakis cacahnya. Kan di andam yang versi punya aku ini ada pakis cacahnya ya. Tapi kadang aku juga beli pakis cacah sendiri sih. Jadi opsi lainnya yang ke-8 ya. Pakis cacah itu juga termasuk opsi yang aku suka sih, karena dia nambah aerasi, tapi nggak harus ada juga gitu. Terus yang pengen aku bahas lagi adalah kalau misalnya aku lagi kayak mager gitu, atau kayak lagi nggak pingin pakai media tanam yang mahal-mahal dan ribet, biasanya aku cuma pakai 3, sekam bakar, sekam mentah, sama kokopit. Udah itu 3 doang kayaknya bisa hampir di semua tanaman aku aman dan baik-baik aja. Ada banyak banget variabel ya sebenarnya yang ngaruhin sama media tanam kita, jadi nggak bisa kayak pukul rata. Mungkin media tanam aku ya nggak cocok buat teman-teman, karena mungkin teman-teman tinggal di daerah yang lembab. Nah di Makassar ini kan panas banget, jadi aku butuh banget media tanam yang agak sedikit nyimpan lembab tapi juga nggak terlalu basah ya. Jadi benar-benar tempat dimana kita tinggal itu ngaruhin banget sebenarnya. Teman-teman harus ikut memikirkan itu dalam pemilihan metan. Udah macem milih presiden aja ini kita kan. Next, kurasa faktor berikutnya yang penting banget adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri. Oke, ini kayaknya udah berubah jadi podcast pengembangan diri. Jadi maksud aku mengenal diri sendiri itu apa? Teman-teman harus tahu banget gaya teman-teman nyiram itu seperti apa. Apakah barbar atau tipe cuek atau tipe teliti. Jadi yang pertama itu tipe barbar itu biasanya kayak siram aja lah setiap hari gitu kan, siram yang penting setiap hari, nggak peduli ini panas, nggak peduli hujan, nggak peduli segala macam, nggak peduli cuaca. Nah kalau tipe teman-teman adalah tipe barbar seperti ini, maka metan yang cocok otomatis metan yang bener-bener kering dan ringan, gampang kering dan ringan. Jadi skip kokopit, skip media karung yang tadi aku pilih, dan mungkin bakal lebih bagus pakai media tanam yang kayak
coco chip atau pine bark gitu, terus pakai sekam mentah, terus pakai sekam bakar, pakai pakis caca, pakai hydroton, bener-bener yang kering banget yang gak nyimpan air terlalu lama dan berongga. Nah itu cocok tuh buat kalian yang barbar banget kalau misalnya lagi nyiram. Nah yang kedua, kalau tipe yang bener-bener santuy ya, yang santuy, yang cuek gitu, nah itu kalian mending pakai yang bener-bener nyimpan kelembaban, kayak pakai andam, pakai kokopit. Kokopit ini juga bisa diganti sama serbuk gergaji ya. Jadi kalau teman-teman di dekat rumahnya ada kayak usaha mebel gitu, langsung tanda tangan kontrak perjanjian untuk menyerahkan sejumlah serbuk gergaji. Kok serbuk gergaji sih? Serbuk kayu ya, pokoknya sisa mebel itulah yang habis digergaji gitu kan ada tuh. Atau kalau perlu juga pakai lumut itu di media tanam, gak masalah dipakai di bagian atasnya gitu, kayak toppingnya doang. Kayak kalau makan es krim itu kan bagian atasnya mau rasa apa, nah ini rasanya rasa lumut hidup. Santuйnya tuh kayak udahlah tinggal di tempat yang kering, panas, terus males nyiram, nah itu pakailah media tanam yang kayak gitu. Yang ketiga adalah tipe yang hati-hati dan teliti. Nah yang hati-hati dan teliti ini cenderung pasti meriksain satu-satu ya. Dia pasti, kalau aku malah punya alatnya. Nah kalau aku pakai ini namanya 3-way meter. Di sini ada moist, light, sama pH. Jadi tinggal digeser ke moist ini. Terus kayak misalnya ini nih, kita geser ke bagian moist untuk periksa kelembaban tanah. Kita masukin, lalu kita lihat. Nah di sini kan ada nih dry sama wet, ya kan? Nah kalau misalnya dia di angka 1, 2, 3, nah berarti udah kering itu. Nah itu memang metan aku lagi kering sih. Nah coba lebih dalam lagi, siapa tahu naik angkanya. Ya, nih udah ke moist. Jadi jangan cuma di atas ya, harus sampai ke dasarnya gitu diperiksa, karena biasanya banyak air yang masih ngendap di bawah. Di sini posisinya teman-teman bisa lihat tuh di angka berapa. Dari dry ke wet, situ kita bisa lihat. Kalau udah di merah tuh sebaiknya disiram ya. Ini kalau teliti banget nih, kalau super teliti pakai ini. Tapi kalau aku ya kadang teliti, kadang nggak teliti. Jadi kadang aku cuma pakai jariku yang ajaib ini, tinggal pegang dikit. Kalau aku ngerasa dua ruas jari ini masih basah. Biasanya ciri-ciri masih basah tuh ya kayak gini, metannya masih gampang nempel di tangan, itu berarti aku masih nanti dulu deh. Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayak udah kering banget, kadang juga aku lihat cuma permukaannya, itu udah kering banget, nah biasanya aku langsung siram. Variabel yang ketiga adalah karakter tanaman. Ini yang susah sebenarnya, karena menurut aku ya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenal satu tanaman. Meskipun dia sama-sama philodendron, meskipun dia sama-sama monstera, meskipun dia sama-sama alocasia, mereka tuh punya selera yang beda soal metan gitu kan. Ya kayak alocasia aku nih, aku lihat dia itu suka banget sama andam, dia suka banget sama bambu, dia suka banget sama media yang bisa lembab terus gitu loh, bisa lembab terus sepanjang hari. Jadi meskipun metan yang aku suka adalah ini, aku racikannya beda di setiap tanaman, itu beda banget. Kayak misalnya di alocasia aku lebih banyakin andam. Kalau di philodendron, terutama philodendron yang merambat seperti ini ya, yang menjalar gitu, bukan yang ke atas, bukan yang ini kan istilahnya crawling. Kalau itu istilahnya yang manjat kayak gini, yang pakai terus kan climbing gitu. Nah kalau untuk yang crawling kayak gini nih, aku pakai yang benar-benar chunky, yang metannya tuh benar-benar chunky. Jadi aku lebih banyakin pine bark, lebih banyakin hydroton, dan nggak pakai tanah sama sekali, pakai pakis cacah, bener-bener pakai yang berongga banget lah gitu, karena dia kan merambatnya begini ya, lurus ke tanah gitu dia menjalar gitulah, jadi dia butuh kayak cengkraman gitu, makanya dia butuh media tanam yang bener-bener chunky. Nah sementara kalau misalnya di philodendron aku yang climbing ini, aku biasanya cenderung imbang, cenderung balance. Yang perbandingannya paling sedikit itu biasanya sekam bakar, karena sekam bakar itu kayak cuma penetralisir aja dari bakteri, dari jamur, dari ya yang kotor-kotor itu
Jadi biasanya sekam itu sedikit banget. Aku jarang ngukur sebenarnya, tapi biasanya kalau sekam mentahnya 2, sekam bakarnya pasti aku kasih 1 gitu, atau kadang balance 1 1 1 1 gitu. Jadi bener-bener ya itu, faktor paling sulitnya adalah harus mengenal tanamannya kayak apa. Oh Hoya, kalau Hoya dia lebih suka ke kering dan chunky. Itu kemarin aku baru ganti metan ke yang chunky, dia langsung numbuhin daun baru setelah dia dorman lama. Jadi ya itu ya 3 faktor yang penting banget teman-teman perhatiin. Yang pertama adalah daerah, lingkungan, cuaca di tempat teman-teman. Yang kedua, mengenal karakter diri, mengenal gaya nyiram diri sendiri, dan yang ketiga adalah mengenal tanamannya. Menurut aku 3 variabel itu benar-benar penting banget. Teman-teman nge-share juga dong media tanamnya apa, yang favorit apa, yang paling suka dipakai apa gitu kan, supaya aku juga bisa belajar media tanam lain yang mungkin aku belum tahu gitu, tapi seru buat dicoba. Hal lain mungkin yang diperhatiin ya, selain aku ngeracik ini, aku biasanya juga nambahin kayak anti jamur, aku juga nambahin kayak anti hama yang di tanah itu. Terus kadang aku juga masukin pupuk sedikit, pupuk yang slow release ya. Kalau ditanya kenapa aku nggak pakai pupuk kandang, itu alasannya karena kadang pupuk kandang itu kita nggak tahu apa itu pupuk kandangnya udah mateng, udah terfermentasi atau belum. Jadi aku pernah pakai yang mungkin dia belum terfermentasi, jadi dia kayak gampang jamuran, terus kadang tanamannya jadi gampang busuk. Jadi aku semenjak itu nggak pernah lagi pakai pupuk kandang. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.